Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurdiani. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah. Di sini kita akan menganalisis materi tentang lingkungan pemasaran. Apa sih menurut kamu tentang lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah suatu langkah sosial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan melahirkan atau menawarkan produk secara bebas dengan harga yang bernilai dengan pihak lain. Gitu. Kalau menurut Selmi, lingkungan pemasaran itu apa? Menurut saya, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan atau pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasarannya. Dalam lingkungan pemasaran ada beberapa jenis dan lapisan atas suatu produk. Nah, apa saja jenis dan lapisan tersebut? Yang pertama, lingkungan pasar, yaitu tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua, ada lingkungan organisasi, yaitu lingkungan terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, ada lingkungan makro, yaitu tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan dengan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi di pasar. Yang keempat, ada lingkungan ekstra, yaitu lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada lingkungan pemasaran internal. Dalam lingkungan pemasaran makro yang sudah saya sebutkan tadi, apa saja jenis lingkungan pemasaran makro tersebut? Jenis yang saya ketahui tentang lingkungan makro pemasaran yaitu yang pertama, lingkungan demografis. Pemasar harus menyadari pertumbuhan populasi di seluruh dunia, perubahan bauran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan. Munculnya keluarga non-tradisional dan perubahan geografis yang besar dalam populasi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Dalam lingkungan ekonomi, pemasar harus berfokus pada distribusi pendapatan dan tingkat tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Yang ketiga, di lingkungan sosial budaya. Pemasar harus memahami pandangan orang tentang diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Mereka harus memasarkan produk yang berhubungan dengan nilai inti dan nilai sekunder masyarakat dan menghantarkan kebutuhan berbagai subbudaya dalam masyarakat. Yang keempat, lingkungan alam. Pemasar harus menyadari peningkatan kekhawatiran masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Kini banyak pemasar yang menerapkan program pemasaran, pelestarian, dan hijau yang memberikan solusi lingkungan yang lebih baik sebagai hasilnya. Yang keempat, dalam lingkungan teknologi. Pemasar harus memperhitungkan tingkat perubahan teknologi yang semakin pesat, peluang inovasi, anggaran R&D yang beragam, dan semakin banyaknya peraturan pemerintah yang dibawa oleh perubahan bidang. Terakhir, yang keenam, lingkungan politik hukum. Pemasar harus bekerja dalam banyak hukum yang mengatur praktik bisnis dan bekerja sama dengan berbagai kelompok kepentingan khusus. Jadi begitu menurut saya. Di dalam lingkungan sosial budaya ada pandangannya. Nah, apa saja pandangan dalam lingkungan sosial budaya itu? Menurut saya ada pandangan tentang diri sendiri. Maksudnya sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an pencari kesenangan, perubahan, dan tempat pelarian. Orang lain mencari loyalitas diri. Orang membeli mobil impian dan liburan impian dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan kesehatan. Yang kedua, pandangan tentang orang lain.
Masyarakat mengkhawatirkan tunawisma, kriminalitas, dan korbannya, serta masalah sosial lainnya. Pada saat yang sama, mereka mencari tipe hubungan mereka sendiri yang serius dan mempertahan lama serta menghadiri orang asing. Tren ini memperkuat pertumbuhan pasar produk dan jasa dukungan sosial yang mempromosikannya. Hubungan langsung antar manusia seperti klub kesehatan, pelayaran, dan kegiatan agama. Mereka juga menyarankan pertumbuhan pasar untuk pengganti kehidupan sosial seperti televisi, permainan video rumah, dan ruang chatting di internet. Yang ketiga, pandangan tentang organisasi. Setelah gelombang penyusutan perusahaan dan skandal akuntansi korporat melanda, terjadilah penurunan loyalitas organisasi secara keseluruhan. Sekarang ada banyak orang yang menganggap pekerjaan bukan sebagai sumber kepuasan, tetapi sebagai kewajiban yang diharuskan untuk menghasilkan uang guna menikmati waktu luang di luar jam kerja mereka. Yang keempat, pandangan tentang masyarakat. Beberapa orang mempertahankan masyarakat, beberapa menjalankannya, beberapa memanfaatkannya apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Beberapa orang ingin mengubah, beberapa orang ingin mencari sesuatu yang lebih mendalam, dan lainnya ingin meninggalkannya. Pola konsumsi yang sering mencerminkan sikap sosial. Saya ingin bertanya, kesuksesan dalam lingkungan pemasaran mikro membutuhkan usaha pemasaran atau memasarkan produk lainnya. Apa saja usaha-usaha tersebut? Menurut saya, yang pertama perusahaan, yang kedua pemasok, yang ketiga perantara pemasaran, yang keempat pelanggan, yang kelima publikasi, dan yang keenam pesaing. Jadi kesimpulan yang kita bahas mengenai lingkungan pemasaran yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian mereka, manajer pemasaran memerlukan sistem informasi pemasaran atau MIS. Peran MIS adalah menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. Pemasar menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasi tren atau arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan bertahan cukup lama, dan megatrend atau perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi utama yang mempunyai pengaruh bertahan sangat lama. Sekian yang bisa kita jelaskan dalam menganalisis lingkungan pemasaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.